yang namanya materi support driver skill. Nah, support driver skill ini berbicara atau pengertiannya adalah perilaku standar driver below. Perilaku standar driver below. Kalau di sini ada standar umum. Support driver skill atau singkatan dari sikap unit produktif jika rapi. Tinggal mengingatkan kembali ke teman-teman, bapak-bapak sekalian, terkait super driver ini. Saya mungkin lebih ke poin 2-nya pada poin unik ini, karena dia berbicara tentang menjalankan tugas secara spesial, mengemudi defensif dan berorientasi pada keselamatan. Menjalankan tugas secara spesial dan defensif serta berorientasi pada keselamatan. Nah, di poin ini yang akan kita tekan, yaitu yang sering kita sampaikan ketika ada briefing maupun ketika yang sering kita share di grup, baik itu emergency maupun operasional, grup super, jadi terkait unik menjalankan tugas secara spesial dan defensif serta berorientasi pada keselamatan. Nah, metode yang kita sering gunakan pada kategori unik ini yaitu defensive driving. Tujuannya kenapa? Agar supaya mengingat area kita Manado, walaupun secara data di CSAD, tetapi karena kita masih satu area, jadi tetap terhitung area Manado khususnya, umumnya area timur. Jadi dari data yang didapat, Manado itu tertinggi kedua untuk tingkat terjadinya kecelakaan atau insiden. Poin pertama itu Bali, kedua Manado. Walaupun aktual data orang masih satu case, karena orang masih satu area di Sate, itu tetap terhitung. Makanya ini kita adakan training replacement untuk semua teman-teman supaya kembali mengingatkan supaya tidak terjadi insiden. Nah, dasar dari materi dasarnya adalah super driver dan lebih spesifiknya ke defensive driving. Jadi kita ingatkan kembali teman-teman, defensive driving adalah perilaku yang mampu mengidentifikasi bahaya. Defensive driving adalah mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil risiko yang paling rendah. Nah, itu defensive driving. Ada 5 langkah defensive driving. Ada 5 langkah defensive driving. Yaitu yang pertama, pahami dinamika kendaraan. Jadi orang harus tahu itu foto apa yang orang mau bawa. So, macam kalau yang ada di sini ada cold diesel ankle, ada cold diesel double. Jadi yang berbanding berubah. Jadi secara spesifik tentu berbeda. Jika orang paham, orang tahu itu dari kondisi unit itu, jadi orang bisa kontrol itu unit. Ada hal yang boleh orang di kecepatan berapa, ada di rute-rute yang kecepatan berapa, tentu berbeda. Contohnya ketika orang manuver, ankle yang bawah beda itu DP. Mungkin dari bawah yang kita tahu. Secara teori kita mungkin lebih paham, tapi yang lebih mekanisme di lapangan, bawa DP dewa, DP pro untuk mengambil kendaraan. Dan yang kedua itu jaga jarak aman. Jadi jaga jarak aman ini menggunakan metode 4 detik dengan
menggunakan acuan benda mati, pohon atau tiang listrik. Acuan benda mati, pohon atau tiang listrik. Jadi dengan menghitung, mengucapkan atau menghitung dalam hati 1001, 1002, 1003, 1004. Nah, jadi kalau misalnya di jarak tertentu, misalnya dia jarak 100 meter, kalau kali ada pohon atau tiang listrik, jadi menggunakan itu acuan. Kalau di dalam hati atau disebutkan apa? 1001, 1002, 1003, 1004. Ketika posisi sejajar dengan pohon tersebut atau dengan tiang listrik, jadi jarak itu tidak aman. Di kecepatan berapapun, mau 40, 50, 60, kondisional. Kecuali ketika dihitung 1001, 1002, 1003, 1004 tidak sejajar dengan pohon atau tiang listrik, berarti berada di jarak yang aman. Jadi patokannya dari situ untuk metode jaga jarak aman. Ada 3 analisa. Jadi metode MAR ini melihat analisa reaksi. Jadi melihat berapa lihat posisi ada pohon tiang listrik. Jadi coba muncul analisa. Mulai hitung 1001, 1002, 1003, 1004. Nah, ketika sejajar berarti kan posisi jarak itu tidak aman. Nah, dari situ bisa mengambil reaksi atau bertindak. Jadi bisa mengambil reaksi atau bertindak. Kalau misalnya tahu itu posisi tidak aman, jadi apa yang maksudnya? Ya, melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan. Itu pemahaman dari jaga jarak aman yang poin 2. Kemudian poin 3 itu selalu awasi kondisi sekitar. Khususnya yang di area-area atau di area-area yang ramai kendaraan, pusat kota, atau mungkin ada di jalur-jalur yang kadang ada pasar, ada di tanah. Nah, itu kurang waspada. Kemudian di persimpangan jalan atau di pertigaan. Yang kedua, baru yang paling terakhir itu yang kurang wajib waspada lagi, ibu-ibu yang bawa motor. Ibu-ibu yang bawa motor, kita mesti waspada lagi. Jangan percaya dia sen kiri, jangan percaya. Ya. Karena jadi dia sen kiri, dia belok kanan. Nah, itu di poin awasi kondisi sekitar. Orang harus lebih tingkatkan lagi kewaspadaan di posisi. Baru lanjut yang keempat, waspada terhadap blind atau titik muka. Biasanya kalau misalnya orang beriringan dengan unit kendaraan lain yang contoh unit ekspedisi, DP kapasitas muatan berlebihan, jadi dia itu namanya posisi blind terhadap kendaraan lain. Jadi dia nggak bisa melihat orang kalau orang beriringan dengan ekspedisi tersebut. Nah, ketika dia tidak bisa lihat orang dengan DPK spion, yang dapat lihat dengan mata, yang dapat lihat dengan DPK spion, berarti orang disput terhadap kendaraan lain. Begitu juga dengan orang, unit di belakangnya orang, kalau orang mengemudi, berarti disput terhadap mengemudi orang. Karena orang tidak bisa lihat kalau dia di belakang, tidak terpantau dengan spion. Biasanya di jalan tol atau di ring road sana. Kalau di tol bisa dari sisi kanan atau dari sisi kiri. Kalau di ring road mungkin cuma di satu sisi. Antara kalau mungkin bawa di sisi kiri, berarti disebut di sisi kanan. Itu harus waspada. Wajib melakukan pengecekan. Dia ke spion sebelum manuver. Nah, itu waspada terhadap info atau ikutan. Kemudian yang terakhir ini yang banyak kali ditemui, sering kali terjadi kecelakaan gara-gara
gara-gara distraksi. Gara-gara distraksi. Itu yang banyak terjadi. Hal yang tidak boleh dilakukan ketika sedang mengemudi. Menggunakan telepon genggam, menyetel radio, setel lagu dong, setel tape, kemudian makan, minum, ngobrol. Baru yang paling terjadi itu mengantuk deh, mabuk. Nah terakhir di Aceh itu presiden mabuk. Dengan mengantuk. Jadi sebisa mungkin jangan dipaksakan. Mengantuk untuk duduk baru silakan untuk ambil jam istirahat menit lah lumayan terus. Jadi itu terkait integrasi. Harapan dan tujuan dari saya pribadi maupun manajemen agar supaya dapat berjalan dengan teman-teman. Ini materi ini pernah disampaikan waktu awal bergabung di tahap rekrutmen, pernah disampaikan super driver dan defensive driving. Nah, tujuannya adalah masih ada yang tahu, masih ada yang ingat tujuan dari defensive driving? Mencegah agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas, mengambil tindakan yang terbaik. Jadi kita luruskan lagi, tujuannya ada 3. Tujuan dari defensive driving ada 3. Yang pertama tidak menjadi penyebab kecelakaan, baru kemudian tidak menjadi pemicu kecelakaan, yang ketiga itu tidak terlibat pada kecelakaan. Jadi itu tujuan dari defensive driving. Sedangkan pengertian dari defensive driving ini sendiri adalah perilaku pengemudi yang mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil risiko yang rendah. Jadi dengan patokan dari 5 langkah ini, jadi dia pengambilan kendaraan, jaga jarak aman, kemudian awas kondisi sekitar, dari atau waspada terhadap info, dari distraksi. Jadi dia mampu mengidentifikasi itu bahaya, sehingga dengan segala perhitungan dia bisa mengambil risiko yang paling rendah. Jadi kalau mau ada kemungkinan dari 100% itu 1%. Kalau bisa 0%. Jadi kita tolong untuk bisa terwujudnya hal ini kita jujur nggak bisa kalau cuma kita sendiri. Karena baru di sini ada teamwork namanya, jangan teamwork pakai bahasa dan bahasa teamwork itu namanya kita tidak orang ada tim, jadi saling kolaborasi. Maksudnya orang saling mengingatkan gambar yang masih bagus posisi V atau apa mendapati sehingga pertama mungkin di kondisi patik posisi saling lokasi sudah tidak misalkan. Jadi itu terkait materi super driver dan defensive driving. Ada yang masih belum paham dari defensive driving? Sudah sebab sama ya? Paham. Sebab sama ya? Paham. Kita tolong dijalankan, khususnya ketika sebelum melakukan pengiriman. Jadi itu persiapkan betul-betul itu kondisi ini. Kita jalankan itu metode pengecekan unit dan metode balap. Jadi cek betul-betul itu kondisi ini. Kalau memang kondisi tidak memungkinkan, langsung mengejual atau sampaikan atau ke teman-teman di SPED. Kapal pakongan juga boleh, nanti nggak follow up, bantu boleh nggak khusus itu terkait misalnya dengan baru. Kalau rasa ada masalah
lapor nanti dari tim Isbet maupun dari Pak Pembina boleh bantu sekolah supaya ini boleh jadi aman kita orang bawa mendanai. Nah, lalu kemudian selanjutnya tadi yang kita sedikit terkait bumi, karena emang dari warehouse itu tuntutan dari warehouse dari customer. Proses serah terima barang wajib. Oke, mungkin itu dari kita. Cukup sekian. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak-Bapak. Kita mungkin dari Komal ada yang tambah sedikit. Silakan. Baik, terima kasih.